Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah tugas terkait keterampilan berbicara dari dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani MPD. Langsung terpikir ada sosok wanita yang senantiasa dari kecil mengajarkan berbicara yang baik-baik, senantiasa mengajarkan berperilaku yang baik-baik. Izinkan saya membawakan satu ceramah yang berjudul tentang mendidik anak agar berlandaskan Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Oktavia, NIM 19-2014-6. Saya dari kelas PGSD 3D. Yang terhormat dosen pengampu keterampilan berbahasa Ibu Ade Irma Suryani MPD. Cara mendidik anak agar menjadi anak yang berlandaskan Quran adalah dengan cara mengajarkan tauhid kepada anak. Apa saja contoh kecilnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu misalnya membawa anak bercerita tentang penciptaan dirinya. Siapa yang menciptakanmu, wahai anakku? Yang menciptakanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih atas segala penciptaannya. Anak kita melihat bulan, wahai ibu, siapa menciptakan bulan? Wahai anakku, yang menciptakan bulan adalah pemilik alam semesta ini, yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Luqman ayat ke-14 memerintahkan kepada anaknya yaitu taat kepada orang tua. Nah, di dalam Al-Quran setelah mengisahkan Allah, yaitu kedua adalah taat kepada kedua orang tua. Sama dengan kisah Sa'id bin Abi Waqqas tadi, di mana ibunya melarang untuk menganut agama Nabi Muhammad, tapi beliau tetap kokoh dengan pendiriannya dan tetap menyuapi ibunya. Wahai ibuku, walaupun engkau mempunyai banyak nyawa dan engkau melepaskannya satu persatu, niscaya aku tetap menganut agama Nabi Muhammad. Itulah kata Sa'id bin Abi Waqqas, teman-teman. Nah, pada ayat Luqman surah 15 ini, jika keduanya orang tua, maksudnya jika keduanya orang tua engkau menyuruh membuat sesuatu yang engkau tidak tahu ilmu atas itu, maka gaulilah kedua orang tuamu dengan baik. Wahai ibu-ibu yang cantik, yang soleha, yang baik, yang rajin menabung, yang insya Allah masuk surga. Kita sebagai ibu-ibu adalah madrasah pertama kali untuk anak kita, di mana kita harus juga menuntut ilmu supaya kita tidak membudayakan malam minggu dan nanyain ke anak kita, kenapa nak tak malam minggu, jomblo kah? Nah, itulah teman-teman semua kenapa kita harus mendidik anak kita menjadi orang baik. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Bukan untuk kita menyaingi suami kita, bukan untuk kita menyombong dengan ilmu kita. Kita menjadi madrasah pertama kali bagi anak kita, mana kita juga harus mempunyai pendidikan yang baik, akhlak yang baik, sehingga anak kita yang peniru ulung, anak kita juga menjadi anak yang baik. Kenapa kita harus menuntut ilmu sebagai seorang perempuan? Apa alasannya, teman-teman? Coba teman-teman renungi. Apa alasannya kita sebagai perempuan menuntut ilmu? Apakah kita ingin menyaingi suami kita? Apakah kita ingin sombong dengan ilmu kita? Tidak, teman-teman. Kita sebagai seorang perempuan memiliki ilmu adalah untuk anak kita nanti, untuk menjadi madrasah pertama bagi anak kita. Jika teman-teman melihat semuanya anak-anak yang kecil-kecil yang itu nanyain, ibu, kenapa kita harus sholat? Kenapa? Pasti anak kita nanyain itu. Kenapa kita harus sholat, nak? Nah, karena itu akan membuat Allah sayang kepada kita. Kita melakukan kewajiban dari Allah. Allah Rahmanir Rahim, sayang kepada kita. Teman-teman semuanya, untuk membangun generasi anak yang Qur'ani, kita lanjut pada surah Luqman ayat ke-16. Luqman berkata kepada anaknya,
Wahai anakku, jika ada perbuatan engkau sekecil biji sawi yang engkau lakukan di bumi, baik dimanapun yang tak dilihat manusia, maka Allah maha teliti atas itu. Maka Allah akan adakan balasannya. Di sini kita menerangkan kepada anak kita, wahai anakku yang soleh dan soleha, apapun perbuatan engkau, sekecil apapun perbuatan engkau, jika tak ada pun orang melihat, jika tak ada pun ibu dan ayahmu melihat, Allah melihat nak. Disitulah kita ajarkan teman-teman. Sehingga dari kecil kita ajarkan itu sampai besar, dimanapun anak kita berada, dengan siapapun bergaul, dia sudah tertanam di dalam hatinya. Oh iya, dulu ibu berkata, kalau sebesar ini pekerjaan saya, maka Allah akan balasnya. Nah, kita ajarkan itu pada anak kita, sehingga anak kita takut akan dosa kepada Allah dimanapun berada. Walaupun tak ada orang melihat, anak kita takut atas perbuatannya. Kita lanjut pada surah Luqman ayat ke-17, di mana Luqman di situ menyuruh kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah sholat, serulah manusia pada perbuatan ma'ruf dan jauhilah yang mungkar. Nah, di mana di sini kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa tugas kita di muka bumi adalah sebagai khalifah, adalah saling mengingatkan. Orang banyak menjadi persepsi, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ustazah. Kenapa? Karena engkau adalah khalifah, teman-teman. Karena ada kewajiban engkau untuk saling menasihati. Saya belum baik, bagaimana saya menasihati yang lain? Bagaimana saya menasihati teman saya? Tidak, teman-teman. Menasihati teman dan memperbaiki diri adalah yang paling baik. Rasul sendiri berkata, jika ingin menasihatkan teman, maka nasihatkan dengan kekuasaan kau, nasihatkan dengan lisan. Jika belum juga dengan doa, doakan teman kita. Mana kita juga bisa belajar dari analogi Nauman al-Ihsan pada surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusri lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Bayangkan teman-teman, kita berada di lautan, kemudian kita naik kapal, tenggelamlah kita berada di dalam laut, namun kita sedang pingsan. Apa pertama kali yang harus kita lakukan? Istighfar. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah beriman dulu kepada Allah. Bangun dulu dari pingsannya. Bangun, oh saya sedang berada di lautan, saya harus bangun dari pingsan saya. Setelah bangun, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Berenang ke atas, teman-teman. Berenang, berusaha berenang, menyelamatkan diri. Sedang berenang, ternyata kaki kita terikat dengan teman kita yang ada di bawah. Ternyata teman kita juga lagi pingsan. Maka nasihatkan, kalau di dalam surah Al-Asri, nasihatkan teman kita, bangun temanku, bangun, kita sedang berada dalam lautan, bangun, ayo bangun. Sudah bangun teman kita, ajak teman kita berenang ke atas, ajak, ayo teman kita harus berenang, harus menyelamatkan diri kita. Maka sama-sama berenang ke atas. Setelah itu teman kita mengeluh, tidak, aku tidak kuat, aku sudah capek, aku tenggelam saja, aku mati saja. Nasihatkan teman kita dalam kesabaran, kita harus berjuang, inilah hidup, ayo kita harus berjuang, kita pasti bisa menuju dasar, kita pasti bisa bernafas kembali. Ajak teman kita, ajak dalam keikhlasan, ajak dalam kesabaran, sehingga nantinya kita bisa sampai ke dasar. Teman-teman, pada surah Luqman ayat ke-18, di mana di situ juga mengajarkan kita, ajarilah anak kita supaya tidak sombong di muka bumi, tidak berjalan dengan sombong di muka bumi. Ajarkan anak kita, di mana sifat tawaduk lah yang harus kita ajarkan terlebih dahulu, sifat merendah hati. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu semua dari Allah. Cantikmu, gantengmu, itu semua dari Allah. Kekuasaanmu, itu semua dari Allah. Itu juga ujian.
Nah, mungkin sering sekali kita ditimpa ujian, kita mengeluh, ya Allah, apa salahku, apa dosaku? Wahai teman-teman semua, kita semua banyak dosa. Janganlah kita bilang begitu, Kak. Kita sesungguhnya ditutup aib kita sama Allah. Aib kita ditutupi. Yang terlihat di mata manusia hanyalah baik-baik saja, sehingga sampai sekarang kita masih terlihat indah. Nah teman-teman, jika kita dikasih ujian sama Allah, jika kita dikasih jalan yang baik sama Allah, kita sebagai manusia hanya bisa berjalan, hanya bisa melakukan itu. Di sini di surah 18, ajarilah anak kita supaya tidak memiliki sifat sombong terhadap orang lain, sombong kepada Allah di saat kasih ujian. Apa salahku ya Allah? Sungguh teman-teman, kita banyak salah, kita banyak dosa, maka syukurilah itu. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah terhadap semua keadaan. Nah teman-teman, mengajari anak akan sifat tidak sombong ini adalah yang paling penting juga. Itulah teman-teman beberapa dari surah Luqman ayat 13-18 yang mengajarkan kita bagaimana cara mendidik anak kita berlandaskan Quran. Yang pertama tadi, ajarkan tauhid kepada anak, untuk bersabar, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk tidak sombong, dan bagaimana cara berbakti pada orang tua.